bahwa kaisar itu bahkan boleh tuh suka sama lelaki. Kaisar itu bahkan boleh punya mistress yang lelaki. Tapi kaisar itu tetap harus yang jadi topnya, bukan yang jadi bottomnya sih di sini. Yang mana itu memang mencerminkan kalau ada pandangan kalau ya lu boleh aja suka sama cowok, tapi lu harus jadi topnya untuk tetap kelihatan jantan. Halo Sobat Cinefil, gimana kabar kalian? Happy long weekend dulu ya buat kalian. Dan assalamualaikum juga. Ketemu lagi sama gue, Patriarchul di Park Movies. Kali ini gue mau review satu series ya. Setelah lama banget kayaknya gue nonton series. Kayaknya gue lebih sering nonton film sih akhir-akhir ini. Dan memang karena waktunya lumayan takes time untuk nonton series. Jadi kali ini gue mau review satu series yang sebenarnya masih sangat relate dengan beberapa event-event yang di Indonesia pun kejadian ya, apalagi kalau bukan Baby Reindeer. Jadi Baby Reindeer ini kenapa gue bisa bilang relate, karena beberapa waktu yang lalu, kayaknya belum lama juga, kayaknya mungkin semingguan lah ya kayaknya, itu ada satu berita bahwa ada satu cewek yang dikuntit selama 10 tahun, yang mana oleh satu orang cowok yang merasa kayaknya cewek ini punya rasa sama gue sehingga dia nguntit si cewek ini sampai 10 tahun. Dan gue gak paham gimana rasanya, tapi gue yakin gue akan sangat-sangat disturbing banget sih. Dan series ini hampir-hampir mirip, jadi menceritakan seorang yang dikuntit oleh seorang cowok ya, dikuntit oleh seorang wanita. Kali ini agak beda perspektif aja. Kalau di berita itu adalah cewek yang dikuntit cowok, kalau ini adalah cowok yang dikuntit cewek. Sehingga sebenarnya series ini bisa dibilang itu menceritakan atau in brief ya, sebenarnya ngomong kalau pelecehan atau harassment itu nggak cuma bisa terjadi ke cewek aja, tapi juga bisa vice versa ke cowok juga. Dan series ini dibintangi oleh Richard Gere, yang mana Richard Gere ini akan jadi Donnie Dunn. Richard Gere ini seorang komika ya, komika asal Inggris, tapi sebenarnya dia itu kalau gue baca di biodatanya itu adalah Scottish. Dan si Richard Gere ini akan memerankan Donnie Dunn, yang mana Donnie Dunn adalah sentral dari cerita ini, cowok yang bisa dibilang kena harassment dari satu cewek yang diperankan oleh Jessica Gunning. Di sini dia akan jadi Martha, yaitu perpetratornya atau harassernya. Dan Donnie Dunn ini punya satu cewek ya, atau ya dianggap sebagai cewek, seorang trans sebenarnya, yaitu Nava Mao. Yang di sini Nava Mao juga seorang artis asal Meksiko, dan dia akan berperan sebagai Teresa atau Terry ya, seorang terapis ya. Oke, sebenarnya in brief series ini menceritakan tentang Donnie Dunn, yang mana Donnie Dunn ini bisa dibilang seorang aspiring comedian ya. Dia sejak lulus kuliah di London, dia merantau dari Scottish ke London kuliah, terus juga setelah lulus dia pengen jadi satu komika. Dia bekerja di satu pub, yang mana pub itu menyediakan juga tempat untuk dia mengasah bakatnya atau perform lah bisa dibilang di sini sebagai komika. Dan dia juga kerja di situ sebagai bartender juga. Nah, si Donnie Dunn ini pada satu waktu ketemu sama satu customer yang datang ke pub, dan memang kasihan banget. Gue juga pas lihat Martha pertama, kasihan banget nih cewek yang mungkin physically ya kayak gitu. Dan si Donnie Dunn ini cukup simpatik awalnya sama Martha, sampai dia nggak tahu kalau Martha itu lumayan freak sih bisa dibilang. Dan akhirnya dari situ cerita berlanjut ke sesuatu yang jauh lebih kompleks sih. Dan seperti yang udah gue sebut sebelumnya, bahwa Martha ini adalah seorang harasser ya, atau ya stalker lah bisa dibilang. Dan periode kejadian itu antara tahun 2015 sampai 2017, cuma 2 tahun. Tapi gue bisa lihat di film ini menggambarkan separah itu, se-freak itu, dan se-mentally affected itu orang yang di-stalkerin sama orang lain. Apalagi Facebooknya dikomentarin semua, nomor teleponnya diteleponin terus emailnya email terus setiap hari dia di email. Bahkan sampai dia bilang, ini kayaknya gue satu hari gak sejam baca emailnya dia. Gue gak tahu itu Martha punya waktu seluang itu, kalau bacanya aja itu gak satu hari gak cukup, apalagi nulisnya sih gue gak tahu itu template-nya gimana. Dan sampai orang tuanya itu kena. Jadi memang separah itu si Martha ini ngeharas si Donnie dan juga orang-orang di sekitarnya sih. Apalagi karakter dari Martha ini juga kalau kalian lihat ya, tawanya itu mengerikan sih. Menurut gue tawanya aja mengerikan. Apalagi dengan pas dia burst out ya, itu dia nyerang orang gitu loh. Dia nggak segan untuk menyerang orang gitu loh. Itu kayaknya pas
hampir outcome ya, hampir resolusi ketika si Doni ini juga udah bisa dibilang sama-sama muntap, sama-sama outburst juga. Dan di situ kita bisa lihat Martha memang bisa seganas itu. Tapi sebenarnya di sini kalau kita nyalahin Martha sebagai satu-satunya perpetrator, itu menurutku juga nggak 100% versi, karena memang ada sisi dari Doni dan ini yang mana dia itu punya masa lalu lah, bisa dibilang dia cukup kelam ya. Dia sebagai seorang korban pelecehan seksual juga pada waktu awal-awal di film, dan ini diceritakan kayaknya episode ketiga atau keempat, gue lupa. Jadi diceritakan kenapa karakter si Doni ini bisa membiarkan Martha itu bancakan lah, kalau bahasa Jawa bilangnya ya, mungkin mengusik kehidupannya gitu loh. Karena sebenarnya dari awal, bahkan si Teresa ini udah ngomong kalau ya dari awal harusnya bisa stop dari awal sebelum semuanya malah jadi makin kacau. Dan akhirnya kita tahu alasan kenapa Doni itu seakan-akan membiarkan Martha ini masuk ke dalam hidupnya, merusak hidupnya. Karena Teresa ngomong satu hal yang menurut gue itu ya gue dari awal juga udah mikir hal yang sama kayak Teresa. Ada pandangan Doni bahwa yang melihat kalau Martha ini memang embodiment dari seluruh trauma-trauma pelecehan seksualnya. Apalagi pas di awal series ini ya, pas kita udah diperlihatkan scene kalau si Doni ini masuk ke ruang kepolisian ya, ke kantor polisi lah, dan dia itu ngelaporin kalau gue diharas nih gitu loh, dan polisinya aja tuh sampai ngomong gitu loh, ini udah 6 bulan loh, kenapa lu baru ngomong sekarang gitu loh. Itu polisinya itu seolah-olah tuh mensiratkan kalau ya berarti kalau udah selama itu lu juga sebenarnya menikmati. Dan sebenarnya di awal scene itu pun gue tuh melihat di kantor polisi ya, itu kayak mensiratkan sih satu hal, walaupun gue gak akan komen banyak karena mungkin terlalu berbahaya. Itu adalah semacam sebuah sindiran juga, ketika walaupun dibilang ya 6 bulan terlalu lama, ya it makes sense ketika lu baru lapor 6 bulan yang mungkin juga lu menikmati. Tapi di satu sisi juga memang banyak kasus-kasus pelecehan ya, atau pelecehan seksual bisa dibilang di sini itu memang kurang ditanggapi dengan cepat oleh pihak berwajib ya. Itu nggak terjadi di satu negara aja, tapi di banyak tempat itu masih terjadi. Bahkan di Inggris yang mungkin kita bilang salah satu negara dunia pertama, bukan dunia kedua atau ketiga lagi. Dan gue juga suka sebenarnya peran dari Teresa ini di sini, atau Terry, yang mana meskipun ya dia itu sebenarnya agak galak, tapi ada poin-poinnya dia yang memang ini kayaknya kita juga harus menganggap ada yang salah sama si Doni ini deh. Kayaknya Martha nggak 100% akan bertindak segila itu kalau memang Doni itu nggak membiarkan. Dan juga gue suka dari narasi penceritaan yang dikatakan oleh Richard Gad ini ya, dimana dari awal cerita kita udah dinarasikan, udah dibimbing lah, udah di-guide kalau ada satu karakter, yaitu gue itu kenapa ya baru kayak gini, gue itu kok kerasa kayak gini, terus gue ketemu sama ini orang dan gue awalnya ngerasa kayak gini loh. Jadi sebenarnya ya tanpa dia narasikan pun sebenarnya kita udah bisa menyimpulkan sendiri. Cuma menurut gue dia itu seakan-akan kayak curhat juga di film ini sih, karena mungkin gue lupa ya ngomong dari awal kalau film ini sebenarnya adalah based on true story ya. Dan mungkin kalau kalian buka YouTube ya atau Google, ada satu case yang sebenarnya hubungannya dengan ini juga, film dari Baby Reindeer ini, yaitu ada seorang cewek bernama Fiona Harvey. Mungkin kalian bisa Google Piers Morgan Fiona Harvey, yang mana si cewek ini mengaku bahwa gue yang jadi sosok dari si Martha ini gitu loh, dan gue gak terima, gue mau melakukan tuntutan hukum. Ya gue gak akan kasih terlalu banyak ini sih framing di sini, tapi sebenarnya film ini itu dari awal pun udah dikatakan kalau ini adalah based on true story, tapi karakter-karakter yang di sini itu sebenarnya karakter fiksi semua. Maksudnya Richard Gad hanya memakai Doni dan dia nggak memakai namanya sendiri loh. Dan Martha itu juga bukan nama asli, dan bisa dibilang ini semi biopik sih. Ya kalau kalian pernah nonton Shogun, ya mungkin gua ambil case Shogun ya gitu ya. Kan di sana sebenarnya dia ambil nama-nama dari satu karakter kayak Tokugawa jadi Toranaga, dan di sini kan sama juga gitu loh. Richard Gad di sini jadi Doni, dan walaupun kita nggak tahu sebenarnya Martha itu siapa, dan tiba-tiba si Fiona Harvey ini muncul. Cuma ya mungkin ini menarik juga, aku juga menanti juga kelanjutan case-nya kayak gimana. Dan ini dari film ini ya bisa dibilang sesuai dengan harapan netizen ya, walaupun gue gak akan reveal apakah ini bad ending atau sad ending. Sebenarnya ending di film
ini bisa dibilang ngegantung ya, karena ada satu resolusi output tertentu, tapi ngegantung dalam sisi mentally affected-nya si Donnie Yen ini gitu loh. Bahkan setelah case-nya selesai pun dia itu masih bisa dibilang trauma lah dengan hal tersebut. Yang menurut gue sih ini kayak menggambarkan satu hal yang bahkan setelah case-nya habis pun memang pelecehan seksual atau stalking ini itu memang bisa se-affected itu. Bahkan orang bisa kena PTSD lah bisa dibilang bahkan setelah case-nya selesai. Tapi mungkin gue singgung sedikit ya soal karakter Martha, yang mana gue hanya melihat ya Martha ini kayaknya karakter yang bisa dibilang post power syndrome, karena sebenarnya ketika ada satu scene di mana si Donnie ini akhirnya tahu melihat kalau Martha ini memang benar-benar seorang lawyer dan dia salah satu lulusan terbaik dari satu universitas lah, yang mana Martha mungkin masih merasa hal tersebut walaupun dia itu tinggal di semacam rusun gitulah, nggak mencerminkan kalau dia itu seorang lawyer. Karena ada bahkan Donnie dari awal pun udah pikir kalau lu lawyer dan lu harusnya kan iyalah, dan lu harusnya nggak minum diet kok tiap hari gitu loh, at least ya lu minum bir atau ya something lah di pub lah. Dan gue mau mengingatkan juga kalau series ini banyak banget sexually disturbing picture ya, image, sexually disturbing video juga, maksudnya dalam arti banyak banget scene-scene yang bisa dibilang 18 plus atau 21 plus even, bahkan untuk yang udah 21 plus pun ada beberapa yang masih sangat disturbing sih. Mungkin bagi kalian yang gak terbiasa dengan scene yang sesama jenis di sini lumayan banyak sih. Ada satu scene menarik sih yang gue suka di series itu, yang mana Donnie itu kalau nggak salah ngobrol sama orang tuanya, curhat lah bisa dibilang, terus dia ngomong kayaknya gue setelah mendapatkan pelecehan seksual ini bukan lagi lelaki lah. Terus ayahnya ngomong, oh berarti gue bukan lelaki ya, maksudnya gue nggak jantan lah gitu lah. Dan ini kayak kasih satu gambaran, satu pandangan bahwa sebenarnya hanya karena ada satu hal buruk terjadi itu nggak menjadikan lu menstigma diri lu seperti itu sih. Tapi mungkin ini hanya share knowledge aja, kenapa bisa ada pandangan kalau cowok ketika ada di posisi dia itu di submit atau jadi submission di situ itu dia ngerasa setengah jantan atau dia udah nggak jantan lagi. Karena sebenarnya ada satu pandangan di Kekaisar Romawi kuno ya, gue melihat ini itu sebagai mungkin standar European thought ya, yang udah ribuan tahun, bahwa kaisar itu bahkan boleh tuh suka sama lelaki, kaisar itu bahkan boleh punya mistress yang lelaki, tapi kaisar itu tetap harus yang jadi topnya, bukan yang jadi bottomnya sih di sini. Yang mana itu memang mencerminkan kalau ada pandangan kalau ya lu boleh aja suka sama cowok tapi lu harus jadi topnya untuk tetap kelihatan jantan. Oke, mungkin cukup segitu aja review series ini dari gue. Untuk skor gue kasih 8/10. Ini menurut gue series yang related ke kehidupan sehari-hari sebenarnya, tapi memang jarang dikulik karena memang beberapa korban atau beberapa case itu terlalu memalukan untuk diulik, diangkat ke publik. Apalagi kalau lo itu public figure, itu mungkin lo akan ngerasa kayaknya gue menjijikan lah bisa dibilang. Tapi di sini gue salut sama keberanian dari Donnie Yen ya, atau si Richard Gere ini yang berani speak up untuk ngomong kalau hal-hal tersebut itu emang harus dikatakan untuk berikan bebannya dia juga. Selain itu juga untuk sebagai pelajaran untuk masyarakat, edukasi untuk masyarakat juga, bahwa hal-hal semacam pelecehan seksual dan lain-lain itu gak bisa dibiarkan, dan itu memang harus jadi concern semua orang. Dan kalau lo suka video ini, please like and subscribe. Kalau lo ada beda komen, please share di kolom komentar. Kita bisa diskusi di situ. See you in the next movie review. Bye-bye Sobat Cinefil.